Pemirsa, pria Parubaya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi setelah menganiaya orang kakak beradik yang merupakan tetangganya hingga tewas. Penganiayaan dipicu masalah batas tanah. Nasir alias Daeng Tantu, 54 tahun, ditangkap polisi setelah membantai dua kakak beradik yang merupakan tetangganya sendiri. Aku potong. Ya Allah. Keluarga histeris melihat tubuh korban tergeletak di pinggir jalan Desa Ladahai, Kecamatan Iwoy Menda, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pembunuhan terjadi pada Rabu 22 Juli 2020. Pelaku yang keluar rumah tiba-tiba bertemu dengan korban bernama Sidung di dekat lapangan sepak bola dan langsung menikamnya. Tidak lama, adik korban bernama Haking datang membantu kakaknya, namun pelaku berhasil mengelak kemudian membalas serangan hingga Haking terluka parah. Pelaku juga mendapat bantuan dari rekannya yang bernama Sato. Sato memukul kepala Haking menggunakan batu hingga tewas. Kalau kronologis kejadiannya, ini diawali dari adanya keresahan atau percecokan antara pelaku dengan korban, di mana pelaku ini sering ataupun memasang pagar yang ada di tanahnya, namun sudah berulang kali pagar itu dicabut dan sebagainya. Karena keresahannya dan rasa persengketaannya tersebut, rasa sakit hatinya, pada saat ada kesempatan, pelaku T tadi sesuai dengan pengakuan atau informasi yang kami terima, itu melakukan penusukan kepada korban saudara Sidun. Dua pelaku membunuh korban lantaran dipicu masalah batas tanah. Mereka terancam hukuman minimal 12 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, Anyus melaporkan. Tawuran antar pelajar SMK di Jalan Cikunir Raya, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat berujung tewasnya seorang pelajar. Tawuran tersebut dipicu oleh aksi saling ejek di media sosial dan 8 pelaku ditangkap. Delapan pelajar SMK di Kota Bekasi ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Bekasi Kota setelah terlibat tawuran pelajar 2 SMK yang menyebabkan satu orang tewas dan seorang lainnya terluka. Tawuran yang terjadi pada Rabu kemarin di Jalan Raya Cikunir, Jati Asih, Kota Bekasi dipicu oleh aksi saling ejek di media sosial. Saat bertemu, para pelajar ini saling serang dengan senjata tajam. Korban tewas dan terluka karena senjata tajam ditabrak dengan sepeda motor pelaku. 2 hari kemudian kita berhasil mengamankan secara bertahap 2 orang, 4 orang, dan secara keseluruhan kita 8 orang kita amankan para pelaku. Dan 8 orang pelaku juga kita amankan juga 2 alat yang digunakan, yaitu 2 bilah celurit dengan gagang kayu panjang 60 cm, termasuk juga beberapa barang bukti lainnya. Polisi masih memburu 2 pelajar lain yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Senjata tajam yang diamankan dari para pelaku menjadi bukti aksi kekerasan yang mereka lakukan terhadap kedua korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Timur akhirnya menangkap pelaku penganiayaan anak kandung yang videonya viral di media sosial. Pelaku memukul korban hingga lebam dan luka. Seorang pria berusia 35 tahun ditahan Polres Metro Jakarta Timur lantaran menganiaya anak kandungnya. Polisi menangkap pria yang berinisial AM ini di rumah kontrakannya di Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Terkait itu sedang kita dalami, tapi memang berdasarkan keterangan saksi dan dari korban sendiri bahwa korban beberapa kali mendapatkan perlakuan keras dari bapaknya. Itu berapa kali sih Bang dilakukan seperti itu Bang? Ya. Sudah sejak kapan? Ya sudah beberapa kali ya, nanti kita dalami beberapa kalinya, sudah sejak lama, kita baru saja mengamankan, nanti kita lakukan pendalaman. Artinya untuk tersangka baru si bapaknya aja ya, untuk ya, ibu tirinya? Sementara dari keterangan dan saksi, serta video yang kita dapatkan, pelakunya hanya bapaknya saja. Ya. Aku tersiksa di sini, Nek. Anak kandung. Penangkapan pelaku penganiayaan berawal dari viralnya sebuah video ketika pelaku memukul korban yang merupakan anak kandungnya.
Korban berinisial RPP dipukul karena menolak menjemur pakaian. Nenek korban yang sudah geram dengan aksi kekerasan terhadap cucunya pun akhirnya memberikan pernyataan. Ya biar dikasih pelajaran aja lah, biar kapok gitu loh maksud saya. Biar nggak nyaya anak dulu gitu loh. Bocah tuh sering dipukulin soalnya. Saat ini polisi masih mengumpulkan bukti termasuk hasil visum korban. Pelaku terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang kakek di Bojonegoro, Jawa Timur mencabuli anak di bawah umur yang bukan lain adalah tetangganya sendiri. Pelaku nekat melakukan aksi bejatnya karena sudah tidak dilayani istri. Seorang kakek berusia 72 tahun, warga Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tega mencabuli bocah di bawah umur yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Pelaku segera ditangkap setelah orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Modus yang dilakukan tersangka adalah mendatangi rumah korban saat rumah dalam keadaan sepi. Pelaku pun nekat melancarkan aksi bejatnya karena 10 tahun tidak dilayani sang istri yang sedang sakit. Jadi ini pelaku pencabulan, ini umurnya 72 tahun karena dia istrinya sakit 10 tahun tidak menggauli perempuan, akhirnya dia melakukan pelampiasan pencabulan ke tetangganya yang berumur 14 tahun. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Anak Nasional menjadi momen tolak ukur bagi kalangan anak-anak Indonesia dalam mendapatkan haknya. Presiden Jokowi mengajak anaknya belajar di rumah selama pandemi. Hari Anak Nasional menjadi momen tolak ukur bagi kalangan anak-anak Indonesia dalam mendapatkan haknya. Komisioner KPAI Retno Listiarti mengatakan kekerasan pada anak-anak di Indonesia cenderung fluktuatif. Retno menambahkan pentingnya memutus rantai kekerasan pada anak dimulai dengan pengasuhan anak tanpa kekerasan fisik maupun psikis sejak dini. KPAI memiliki data ya dari tahun 2011 sebenarnya sampai dengan tahun 2020 inilah kita update sampai 30 Juni. Data-data kekerasan di kami memang terjadi fluktuatif ya, nggak kita bisa bilang bahwa turun trennya lalu naik gitu. Sebenarnya sih ini sebenarnya fluktuatif ya, turun naik lah ya. Tetapi artinya faktanya kejadiannya terus terjadi, terus ada. Dan para pelaku adalah orang-orang terdekat korban, misalnya orang tua, pengasuh, wali gitu ya, atau juga guru ya di lingkungan pendidikan gitu. Jadi artinya pelaku kekerasan didominasi sebenarnya justru oleh orang-orang terdekat korban, didominasi oleh orang-orang yang seharusnya melindungi anak. Sementara itu Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi mengajak anak-anak Indonesia untuk tetap berada dan belajar di rumah selama pandemi COVID-19 dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Karena saat ini ada pandemi virus corona. Tapi saya tahu anak-anak pasti tidak sabar ingin sekolah, tidak sabar ingin bermain dengan teman-temannya, tidak sabar ingin bertemu dengan kakek neneknya yang jaraknya jauh. Dan pagi hari ini Ibu Iriana ingin berpesan kepada anak-anak. Ayo Bu, apa pesannya? Disiplin mencuci tangan setelah bermain. Ya. Setelah belajar, setelah berkegiatan, disiplin memakai masker kalau keluar rumah, menghindari kerumunan dimanapun anak-anak berada. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyiapkan program manajemen talenta nasional bagi anak-anak Indonesia berprestasi untuk meningkatkan SDM Indonesia dalam tingkat global. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengundang 5 anak berprestasi di berbagai bidang di tingkat internasional. Muldoko akan membuat program manajemen talenta nasional (MTN)
untuk menampung dan mengasah bakat anak-anak berprestasi hingga dapat berkembang sesuai dengan bakatnya. 5 anak ini Ilham Alfarisi, peraih medali emas internasional Kangaroo Matematik Kontes 2020, Muhammad Arya Bismasena, peraih medali perunggu Olimpiade Matematika dan Sains 2018, Raisa Putri Aulia, Michelle Aurelia Yudianto, dan Nisrina Fatia Nugraha. Siang hari ini saya maka melalui manajemen talenta nasional yang sedang kita siapkan ini, nantinya anak-anak Indonesia yang betul-betul memiliki talenta yang unggul, dan kita akan membuat database untuk mereka. Berikutnya ada langkah-langkah pembinaan ke depan, dan kita nantinya bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai lembaga lain. Tadi itu kayak saling interview tuh, jadi kita tanya tadi kita nanya tadi kita nanya bapaknya itu, habis itu kita kayak conversation aja gitu. Jadi kayak ngasih tips gitu, habis itu kayak sekolah, habis itu ngasih kayak negaranya harus kayak gimana gitu, di masa depan itu kayak gimana. Ya, pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional kali ini berbeda dengan sebelumnya. Mereka harus belajar online karena masa pandemi. Namun belajar online membuat ruwet orang tua dan anak-anak. Seperti apa keruwetan mereka? Berikut liputannya. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh alias online. Namun, tidak semua anak memiliki akses belajar yang baik di rumah, khususnya mereka dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Lalu, bagaimana mereka menjalani aktivitas sekolahnya selama PSBB ini? Ikuti penelusuran saya. Tidak semua anak-anak bisa mendapatkan akses teknologi karena berbagai keterbatasan, diantaranya masalah ekonomi. Tidak semua orang memiliki uang untuk membelikan telepon genggam bagi anak-anaknya, seperti Suryono yang hanya bekerja sebagai montir serabutan. Waduh, gimana sekolah di rumah? Melalui apa sekarang sih? Melalui online. Online, ya online. Dia kalau online gitu ada masalah nggak sih Pak? Kendalanya apa sih Pak? Ya, masalahnya HP cuma 1, anak 2, rebutan. Terus gimana itu kalau kayak gitu? Udah gantian. Tapi jam belajarnya bareng? Bareng, kadang ngalah kakaknya. Agar bisa mengikuti belajar online, seorang siswa harus bergantian menggunakan telepon genggam bersama saudaranya, seperti yang dialami Rifki dan teman-temannya. Belajar apa, Ki? Belajar matematika. Kamu kelas berapa sih sekarang? Kelas 5. Kelas 5. Biasanya kalau sekolah online gini, susah nggak sih? Susah. Susahnya gimana, Ki? Karena gak ada yang ngajarin. Oh, nggak ada ngajarin. Kalau di sekolah enak ya, bisa ketemu guru. Kamu udah ujian belum sih? Udah. Kemarin ujiannya gini juga, online. Ki, kamu kan berarti sekolahnya di rumah. Kangen gak sih sama teman-teman di sekolah? Kangen. Terus biasanya kalau sekolah di rumah gini, selesainya jam berapa, Ki? Jam 12. Jam 12 berarti sama kayak sekolah biasa ya? Berarti kamu nggak bisa ketemu guru ya? Di situ nggak ada gurunya ya, online gitu? Paling ketemunya cuma Zoom. Oh, lewat Zoom. Untuk memenuhi kebutuhan kuota internet, orang tua harus bekerja ekstra keras untuk menambah penghasilan. Namun mereka juga terjebak pada situasi yang sulit karena pendapatan menurun drastis pada masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Fikirian, Herdiansyah, dan Adi Nugroho, iNews melaporkan. DPRD Jember memberhentikan Bupati Jember Faida dalam rapat paripurna pernyataan pendapat. Pemakzulan Bupati Faida akibat dianggap tidak pernah berkoordinasi dengan anggota dewan. Kami hadirkan usai jeda berikut ini.